Indonesia kali ini sangat beruntung lantaran jelang menghadapi Cina. Ke-38 para pemainnya mendapatkan sanksi berat. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia Asia 2026 pada laga berikutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Cina. Sebelum menghadapi Cina, timnas Indonesia terlebih dahulu akan berhadapan dengan Bahrain. Kedua pertandingan tersebut akan berlangsung di bulan Oktober pada round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 Asia. Para ke-38 pemain Cina telah resmi diberikan sanksi oleh Federasi Sepak Bola Cina, CFA, karena terlibat pengaturan skor. Akibat pemain yang terlibat dalam pengaturan skor tersebut, mereka dilarang bermain seumur hidup oleh CFA. Setelah diselidiki oleh CFA, terdapat 120 laga dari 41 klub yang terlibat dalam pengaturan skor atau match fixing. Dalam daftar nama-nama pemain yang melakukan pengaturan skor terdapat nama rekan setim Arhan Pratama di Suwon FC. Ia adalah San Junho yang merupakan rekan satu timnya Arhan Pratama di Suwon FC. San Junho terlibat kasus tersebut. Usai ditimpa oleh permasalahan para pemain yang terlibat pengaturan skor, Cina dikabarkan mendapat konflik internal antara pelatih Cina dan asistennya. Menurut laporan media Cina Sohu, timnas Cina sedang dilanda konflik. Branko Ivankovic yang merupakan pelatih Cina berselisih dengan Zheng Zi, asisten pelatih timnas Cina. Rupanya dugaan tersebut karena kekalahan telak Cina yang beruntun, usai dikalahkan oleh Jepang hingga 7-0. Lalu berlanjut dikalahkan oleh Arab Saudi dengan skor 2-1 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Asia 2026. Jika berdasarkan dari laporan media Cina Sohu, kedua pelatih timnas Cina terlibat beda pendapat yang menyebabkan konflik internal antar keduanya. Perbedaan pendapat tersebut terjadi pada saat pertandingan melawan Arab Saudi pada hari Selasa 10 September 2024. Pelatih Cina Branko Ivankovic dilaporkan enggan untuk menerima saran dari asisten pelatih Cina Zheng Zi pada saat melawan Arab Saudi. Atas perihal kejadian tersebut, kabarnya Zheng Zi murka dan membuat hubungan antara Branko Ivankovic rusak. Pelatih Branko Ivankovic menerima saran dari asistennya Zheng Zi untuk menggantikan Bram Abdueli. Tulis laporan media China Sohu. Selama pertandingan melawan Arab Saudi pada tanggal 10, tapi dia menolak. Kemudian, Zheng Zi tertangkap kamera sedang memukul tembok dan marah-marah. Tulisnya media Cina Sohu. Muncul kritik bahwa keduanya, yang bisa dikatakan sebagai pemimpin para pemain timnas Cina, mungkin sedang berselisih, tambah tulisan tersebut. Tambahnya. Namun kabarnya selain berselisih dengan asisten pelatih Cina Zheng Zi, pelatih Cina Branko Ivankovic kabarnya tak disukai oleh para pemain. Karena kabar yang beredar, beberapa pemain mempertanyakan putusan taktis dari pelatih Cina Branko Ivankovic. Timnas Indonesia berpeluang besar memenangkan duel melawan Cina, saat keduanya bentrok dalam lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober 2024. Tak bermaksud memandang remeh Cina, tapi timnas Indonesia saat ini tengah percaya diri tinggi menyusul 2 poin usai bermain imbang kontra tim unggulan Arab Saudi dan Australia. Adapun Cina saat ini terpuruk di dasar klasemen tanpa sebiji poin pun. Tim Dragons diterpa 2 kekalahan, 1-2 dari Arab Saudi dan dipermak Jepang 7 gol tanpa balas. Buntut dari kekalahan, sang pelatih Branko Ivankovic terancam didepak. Gelombang kritik terus menghunjam juru taktik Kroasia berusia 70 tahun, terlebih jelang bentrok kontra timnas Indonesia. Media-media Cina yang terkenal kritis meminta Branko Ivankovic segera berbenah, jika tidak tim Dragons benar-benar tenggelam. Sohu, salah media beken di sana, menguliti Branko Ivankovic tanpa ampun sambil memuji Indonesia. Cina berada di dasar klasemen. Sementara, Indonesia yang justru tak difavoritkan, berhasil meraih 2 poin, tulis Sohu. Jika tak ada perubahan, Cina bisa absen di Piala Dunia 2022 dan itu sangat mungkin terjadi. Meski dalam Kemelata Cup, Timnas Indonesia tak boleh. Biar bagaimanapun, Cina tak boleh dipandang sebelah mata. Bukan tak mungkin, derasnya kritikan justru membuat Branko Ivankovic dan anak-anak asuhnya bertekad bangkit dari puing-puing keterpurukan. Harus diingat, Cina pernah bikin kejutan saat berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2002. Meski pada akhirnya tersingkir di fase grup,
Tetapi sukses mereka saat itu mengirimkan sinyal bahwa Cina bukan lagi tim kaleng-kaleng. Di pentas Piala Asia, Cina juga jauh lebih mengilap dari Indonesia. Walau belum pernah tampil sebagai juara, setidaknya mereka pernah mengukuhkan diri di posisi runner-up pada edisi 1984 dan 2004 dan peringkat ketiga pada 1976 serta 1992. Dari 17 pertemuan terakhir melawan negara tirai bambu itu, Indonesia hanya mampu meraih 3 kemenangan, 3 kali imbang, dan selebihnya milik tim Dragons. Menjamu timnas Indonesia, Cina pastinya akan menurunkan semua pemain terbaiknya. Ada sejumlah pilar yang kudu diwaspadai Jai Itzes and kolega. Beberapa di antaranya adalah Fei Nan Duo. Ia hadir dalam 2 laga sebelumnya, kontra Arab Saudi dan Jepang. Dalam formasi 4-4-2 yang diterapkan pelatih Branko Ivankovic, Fei Nan Duo diplot sebagai mesin gol bareng Wulei. Fei Nan Duo merupakan pemain naturalisasi yang lahir dan besar di Brasil. Pemilik nama asli Fernando Enrique da Conceição memutuskan menjadi warga negara Cina pada 2020. Sejak saat itu namanya berganti menjadi Fei Nan Duo. Sebagai penyerang, Fei Nan Duo cukup menjanjikan. Tombak berusia 31 tahun ini punya kecepatan, ketenangan, serta penempatan diri yang mumpuni. Pada putaran kedua kualifikasi lalu, Fei Nan Duo tampil 4 kali sebagai starter dengan torehan sebiji gol. Melawan timnas Indonesia, Fei Nan Duo dipastikan masih jadi andalan Cina dalam membidik kemenangan pertama. Li Yuanyi. Ketika masih berada di level junior, Li Yuanyi pernah menimba ilmu di Akademi Arsenal, Inggris, serta Akademi Real SC di Portugal. Gelandang petarung yang kini berusia 31 tahun itu mengawali pentas seniornya pada 2012 kala menerima pinangan Casapia, yang bermain di Liga Portugal. Dari sana karirnya terus mengalir jauh. Saat ini Li Yuanyi masih tercatat sebagai pemain Shandong Taishan, Cina. Mengenai kiprah di timnas Cina, karir Li Yuanyi juga terbilang moncer. Usai memperkuat timnas Cina U19 dan U23, bakatnya yang luar biasa kemudian membawa Li Yuanyi ke timnas senior pada 2024. Li Yuanyi tipe gelandang pekerja keras yang tak hanya piawai menahan gempuran, melainkan juga punya kecepatan kala melakukan serangan balik. Umpan-umpannya juga sangat memanjakan para striker. Tak dipungkiri lagi, Li Yuanyi bakal menjadi lawan yang tak enteng bagi Tom Haye dan kawan-kawan di lini tengah timnas Indonesia. Sebanyak 7 pelatih yang dipecat dan mundur gara-gara aksi Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia. Semenjak ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Desember 2019, belasan atau bahkan puluhan tim nasional pernah dihadapi Shin Tae-yong di berbagai kelompok umur maupun senior. Berkat kecakapan Shin Tae-yong dalam mengolah strategi, ada sejumlah pelatih tim lawan yang harus menerima palu pemecatan efek hasil buruk melawan timnas Indonesia. Lantas, siapa saja pelatih yang dimaksud? 7. Damien Hertog, Timnas Arab Saudi U19. Pelatih asal Belanda, Damien Hertog, menjadi korban keganasan pertama Shin Tae-yong. Ia dipecat karena gagal membawa timnas Arab Saudi U19 menang atas timnas Indonesia U19 dalam laga uji coba yang digelar di Kroasia pada Agustus 2020. Sempat unggul 3-0, Arab Saudi U19 ditahan timnas Indonesia U19 dengan skor 3-3. Kelar pertandingan, Federasi Sepak Bola Arab Saudi, KSA, memutuskan memecat Damien Hertog. Sebelum imbang melawan timnas Indonesia U19, Arab Saudi U19 tumbang 2-3 dari Bulgaria dan kalah 3-4 dari Kroasia. 6. Tatsuma Yoshida, Singapura. Meski berstatus tuan rumah Piala AFF 2020, Tatsuma Yoshida gagal mengalahkan timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong di semifinal. Setelah bertemu 2 kali di semifinal yang dilangsungkan di National Stadium, The Lions julukan Singapura kalah agregat 3-5. Setelah kekalahan itu, Tatsuma Yoshida memilih meninggalkan jabatan pelatih timnas Singapura. 5. Tan Cheng Ho, Malaysia. Malaysia sempat superior di bawah asuhan Tan Cheng Ho pada periode 2018 hingga 2019. Di bawah tangan dinginnya,
Malaysia lolos ke final Piala AFF 2018 dan tampil ciamik di laga-laga awal babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia, termasuk menang 3-2 atas timnas Indonesia di SUGBK. Namun, memasuki tahun 2021, performa timnas Malaysia menurun, termasuk kalah 1-4 dari timnas Indonesia di matchday pamungkas grup B Piala AFF 2020.